Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos menjelaskan detail tentang cooling game, berikutnya Abdikos akan membuat alur cerita persiapan para peserta dalam menghadapi cooling game. Yap, rencananya cooling game akan diadakan 19 November 2018 atau 19 hari sejak insiden Shibuya. Sedangkan pertemuan para penyihir dengan Master Tengen adalah tanggal 9 November, jadi masih ada waktu 10 hari untuk persiapan para penyihir sebelum cooling game. Yuta menyelidiki koloni, Joso dan Yuki menjaga Master Tengen, Yuji dan Megumi mencari murid kelas 3 Genji Hakari, dan terakhir Maki Zenin yang akan mencari senjata milik Juzo Kumiya plus akan mencari tambahan senjata di gudang klan Zenin, yang mana saat itu Megumi telah menjadi pemimpinnya. Yap, masih ingat kejadian saat penangguhan Naoya Zenin sebagai pemimpin klan Zenin. Saat itu Naoya yang akan menjadi pemimpin Zenin setelah kematian ayahnya yaitu Naobito Zenin harus menunggu karena ada perjanjian tertulis antara Naobito dan Toji, dimana jika Gojo meninggal atau tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya, maka Megumi Fushiguro kembali diterima sebagai bagian dari klan Zenin. Naoya sempat ingin membunuh Megumi namun gagal karena dihentikan Joso. Pada akhirnya Megumilah yang menjadi pemimpin klan Zenin ke-27, dimana dia berhak mengakses gudang senjata klan dan juga alat kutukan yang disimpan di SMA Jujutsu. Namun setelah Gojo disegel, klan Zenin dan klan Kamo mengambil alat kutukan di SMA Jujutsu, sehingga sebagian alat kutukan saat ini berada di gudang senjata klan Zenin. Dari sinilah Megumi sebagai kepala klan Zenin perbolehkan Maki yang memang bukan lagi bagian dari Zenin untuk mengakses gudang senjata klan. Lupakan dulu rencana Maki, kita masuk ke persiapan salah satu peserta bernama Takaba Fumihiko. Dia adalah seorang komedian yang sudah dianggap kurang lucu oleh penonton, sehingga dia sangat stres, bahkan disuruh berhenti oleh manajernya karena banyak orang yang bisa tiba-tiba jadi terkenal dalam kurung viral, tapi tidak ada orang yang bisa tiba-tiba jadi lucu. Semuanya butuh proses. Sayangnya usia Takaba sudah 35 tahun, jadi oleh manajernya dia dianggap sudah terlambat untuk mulai berproses. Takaba yang kecewa bertemu rekan kerjanya yaitu Ken-san. Dia menanyakan ke Takaba kalau ada dua tipe komedian. Pertama adalah mereka yang lucu, dan yang kedua mereka yang menganggap dirinya lucu. Dari dua tipe tersebut, yang manakah Takaba? Awalnya Takaba menjawab kalau dia 50 banding 50, tapi akhirnya Takaba merevisi kalau dia 70 banding 30. Entah yang mana yang 70 dan yang mana yang 30. Oke, lupakan Takaba. Kita masuk ke Masamichi Yaga yang dipenjara karena dianggap bersekongkol dengan Gojo dan Geto sehingga menyebabkan insiden Shibuya. Para petinggi mengirim kepala sekolah Gakukanji untuk menginterogasi teknik Masamichi Yaga, di mana Yaga punya teknik untuk menciptakan boneka kutukan yang berisi jiwa dari kehidupannya sendiri. Dia juga bisa memindahkan jiwa orang lain yang sudah mati ke dalam boneka, mirip-mirip seperti teknik Edo Tensei Ogami. Tapi bedanya, teknik Yaga berlaku permanen, yaitu boneka yang dia ciptakan akan bisa mengisi energi kutukannya sendiri, bahkan bisa tumbuh dan berevolusi layaknya makhluk hidup betulan. Para petinggi sangat tertarik dengan teknik Yaga yang dianggap langka. Bahkan para petinggi secara resmi mengkategorikan Masamichi Yaga sebagai penyihir kelas spesial. Namun Yaga menolak memberitahu tekniknya dengan alasan dia tidak sadar saat menciptakan boneka kutukan. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan tekniknya. Tentu saja Gakuganji tidak percaya dengan alasan Yaga, karena kalau sampai alasan Yaga tidak benar alias dia secara sadar bisa menghidupkan boneka dengan jiwanya sendiri, maka Yaga bisa menciptakan ribuan pasukan boneka untuk membahayakan dunia, dan kenyataannya memang demikian. Singkat cerita, Yaga berhasil dibebaskan oleh Kusakabe yang memang dulu pernah ditolong oleh Yaga, dimana Kusakabe punya adik yang frustasi karena kehilangan anaknya yang bernama Takeru. Dari sinilah Yaga mengumpulkan informasi tentang jiwa Takeru lalu memasukkannya ke boneka. Jadilah Takeru seperti hidup kembali meski dalam wujud boneka. Adik Kusakabe sama sekali tidak peduli dengan wujud Takeru. Dia sangat bersyukur anaknya bisa kembali. Dari sinilah Kusakabe merasa punya hutang pada Yaga, dan akhirnya dia membebaskan Yaga serta Panda yang ditawan oleh pihak Jujutsu. Yaga yang berhasil kabur dari penjara dihadang oleh dua Algojo yang ditugaskan oleh petinggi Jujutsu untuk membunuhnya. Dia adalah seorang penyihir bermasker dan juga kepala sekolah Gakuganji. Yaga tanpa boneka kutukan pada akhirnya kalah melawan dua eksekutor Jujutsu. Sebagai sesama kepala sekolah, Gakuganji menyuruh eksekutor satunya untuk pergi karena dia akan mengurus Yaga yang sekarat. Setelah satu eksekutornya pergi, Yaga yang sekarat mengatakan rahasia teknik kutukannya pada kepala sekolah Gakuganji. Dari sinilah Gakuganji sangat terkejut kenapa Yaga malah memberitahu tekniknya sekarang. Padahal kalau dia memberitahu sebelum eksekusi, maka kemungkinan nyawanya bisa diampuni. Tapi Yaga mengatakan kalau itu adalah kutukan. Yap,
Yaga mengutuk kepala sekolah Gakuganji untuk terus menjaga tekniknya. Jadi selama ini Yaga bukan tidak tahu cara menggunakan tekniknya, dia hanya terus-menerus hidup dalam ketakutan karena menjaga rahasia tekniknya yang sangat berbahaya kalau sampai teknik tersebut jatuh ke tangan yang salah. Dan ya, kini tugas berbahaya tersebut diserahkan ke Gakuganji sebelum kematian Yaga. Dari sini teman-teman bisa bayangkan seberapa kuat teknik Masamichi Yaga aslinya, karena mengetahui tekniknya saja sama dengan dikutuk dengan kebenaran teknik tersebut. Jadi pantas kalau Yaga disebut penyihir kelas spesial sama seperti Gojo, Geto, Yuki, dan Yuta. Kematian Yaga diketahui oleh Panda yang datang ke tempat tersebut untuk mencari ayahnya. Gakuganji sempat mengira kalau Panda akan dendam dan menyerang Gakuganji, tapi Panda hanya mengabaikannya untuk membawa mayat sang ayah. Dari sinilah Panda mengucapkan kata-kata terakhirnya, bahkan seekor panda pun bisa menangis jika dia kehilangan ayahnya. Berikutnya Abdikus akan melanjutkan pembahasan tentang Maki yang berniat mencari senjata kutukan di gudang senjata klan Zenin. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikus salam Mi.